Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Dekayanti, perwakilan dari kelompok 6. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aldi Bahtera, Atri Yuliasari, dan Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit materi tentang menghitung nilai distribusi normal untuk nilai aplikasi sains, teknologi, dan industri, serta dalam survei pengukuran. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai dalam memecahkan persoalan. Distribusi normal juga disebut dengan distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan di kedua sisinya dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi normal. Teori distribusi normal ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai dengan 1809. Meski demikian, teori awal yang menjadi cikal bakal fungsi distribusi tersebut sebenarnya mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Karakteristik distribusi normal. Saat menunjukkan nilai penyebaran data, distribusi normal memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. 1. Teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal. 2. Kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng. 3. Mean, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. 4. Jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni 1/2 di sisi kiri dan 1/2 di sisi kanan. Dalam jumlah kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Dan yang terakhir, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus, penghitungan distribusi ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Penerapan distribusi Gauss dianggap penting karena beberapa alasan berikut. 1. Dapat meningkatkan objektivitas penilaian. 2. Dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. 3. Dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Distribusi normal, fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan min U dan variasi O kuadrat yang memiliki distribusi adalah probabilitas ini dinyatakan sebagai sifat distribusi normal. Contoh, variabel random yang memiliki distribusi normal misalnya 1. Distribusi error dalam pengukuran. 2. Pengukuran dalam meteorologi. 3. Pengukuran curah hujan.
4. Sebagai pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik dan lainnya. Sifat-sifat distribusi normal. 1. Rata-ratanya min, U dan standar divisinya sama dengan U. 2. Mode dalam kurung maksimum terjadinya Bx sama dengan U. 3. Bentuknya simetrik THD, X sama dengan U. 4. Titik belok tepat di X sama dengan U. 5. Kurva mendekati 0 secara asipotetis semakin X jauh dari X sama dengan U. 6. Total luasnya sama dengan 1. Ciri-ciri distribusi normal. 1. Nilai min, median, dan modus adalah sama atau berhimpit. 2. Kurvanya simetris. 3. Asimpotik dalam kurung fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n yang cukup besar. 4. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Kurva distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan min U sama dengan O dan standar divisi O sama dengan 1. Transformasi Z sama dengan X kurang U per O menentukan distribusi normal. Menjadi distribusi normal standar sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min sama dengan 0 dan standar divisi 1. Distribusi normal dalam arah kebalikan. Diketahui luas di bawah distribusi normal yang digunakan yang terkait dengan besar variabilitas. Ingin cari nilai variabel random X yang terkait. Contoh, misalnya distribusi normal memiliki U sama dengan 40 kuadrat sama dengan 6. Carilah nilai X kuadrat sehingga A. B dalam kurung X sama dengan kuadrat tutup kurung sama dengan 45%. B. B dalam kurung X sama dengan X kuadrat sama dengan ditutup kurung sama dengan 14%. Jawab. A. Kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya. B dalam kurung Z sama dengan kuadrat Z kuadrat tutup kurung sama dengan 45% sama dengan 0,45 dari tabel Z kuadrat sama dengan strip 0,13. Z kuadrat sama dengan dalam kurung X kuadrat strip U tutup kurung 0 X kuadrat sama dengan U tambah plus 0 Z kuadrat sama dengan 40 tambah 6 tutup dalam kurung 0,13 tutup kurung yang 35,22. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.